Pada tahun 2019 terjadi gerakan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Chili. Mayoritas pendemonstrasi ini adalah kaum muda atau dari kaum pelajar ya. Nah, demonstrasi ini tuh banyak banget menggunakan instrumen-instrumen atau icon-icon dari anime yang digunakan dalam gerakan demonstrasi mereka, seperti dari icon anime Naruto, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020 juga terjadi demonstrasi yang terjadi di Thailand yang juga dipelopori oleh kaum muda atau kaum pelajar. Demonstrasi ini disebut dengan gerakan demonstrasi Hamtaro. Nah, dari gerakan sosial politik sekarang kita berubah ke gerakan sosial bola. Di negara Prancis, supporter PSG, Paris Saint-Germain, menggunakan karakter ikon dari Dragon Ball, yaitu naga dan 7 bolanya, untuk menunjukkan sebagai ikon simbol bahwa mereka sedang mendukung PSG untuk meraih gelar ketujuhnya pada saat itu. Lalu sekarang yang sedang ramai banget diperbincangkan, bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece juga terjadi di Indonesia. Bagaimana sebuah ikon dari sebuah anime Jepang ini bisa mempengaruhi anak-anak muda di negara yang bukan asal dari anime tersebut. Yang sedang ramai sekarang ini di Indonesia adalah bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece digunakan oleh anak-anak muda dan masyarakat kebanyakan sebagai simbol perlawanan katanya. Mungkin benar, mungkin tidak. Karena mungkin sebagian memang menggunakan itu sebagai bentuk pergerakan, sebagian lainnya juga mungkin menggunakan itu hanya memang karena mereka suka anime One Piece. Tapi memang tanggapan-tanggapan yang terlalu reaktif berlebihan dari pejabat-pejabat kita, dari elit-elit di negara ini mengatakan yang bahwa bendera ini bentuk makar lah, atau pengaruh asing yang ingin memecah bangsa. Mungkin mereka sebagian besar memang nggak tahu anime ini atau nggak nonton juga ya. Tapi sebetulnya setelah diskusi panjang yang berlangsung di berbagai stasiun televisi ataupun di media, harusnya pemerintah tuh mulai memikirkan bahwa kenapa anime atau sebuah budaya pop dari Jepang bisa begitu masif berkembang di berbagai negara dan merasuk gitu ke jiwa, ke pikiran anak-anak muda. Lantas bagaimana dengan karya-karya anak bangsa? Kenapa nggak bisa menjadi raja di rumahnya sendiri, bahkan dalam bentuk demonstrasi sekalipun kita meminjam simbol dari negara lain? Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah memikirkan atau melihat sisi itu dari gerakan-gerakan yang terjadi ini? Saya rasa kurang diperhatikan, lebih malah ketakutan yang dihasilkan dari fenomena ini. Mereka cemas, takut makar, takut apalah. Seharusnya sih mereka lebih memikirkan bahwa bagaimana industri kreatif Indonesia ini bisa bersaing dengan industri kreatif dari negara lain. Kita tuh gak pernah disuguhin gitu sama kartun-kartun dari Indonesia sendiri. Seringkali kalaupun ada gitu ya memang pure buat anak kecil gitu, ceritanya yang terlalu menonjolkan sisi budi pekertinya. Memang mungkin dalam sebagian benak orang-orang tua di Indonesia mungkin masih beranggapan bahwa kartun itu yang memang seharusnya untuk tontonan anak kecil. Tapi pada saat ini di era sekarang, kartun itu sudah menjadi tontonan segala umur ya. Bahkan anak-anak kecil yang dulu nonton kartun sekarang kan sudah besar dan mereka masih mengkonsumsi itu gitu. Jadi seharusnya pemerintah dalam hal ini lebih mensupport industri kartun ataupun industri kreatif yang dari lokal ya. Karena saya yakin sih kita tuh nggak pernah kekurangan SDM. Sebaliknya kita tuh kekurangan dukungan dari pemerintah, karena
kayak budaya K-pop di Korea, kemudian anime di Jepang itu benar-benar mendapatkan dukungan finansial yang sangat besar dari pemerintah negara mereka masing-masing gitu. Bayangkan pada tahun 2033 pemerintah Jepang tuh menargetkan pendapatan sebesar 2,1 kuadriliun dari industri anime. Di tahun 2022 pemerintah Jepang tuh menyatakan bahwa mendapatkan penghasilan dari industri anime ini sebesar 400-an triliun. Itu tuh bukan dari hasil tambang gitu, hanya modal otak dan kreativitas warga-warga anak muda Jepang gitu, yang memang concern, memang disiapkan untuk membangun industri anime ini. Bayangkan kalau Indonesia bisa bertumbuh, bisa membuat industri kreatifnya menghasilkan income sebesar itu setiap tahunnya, barangkali kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi alam yang juga sekarang tuh udah semakin menipis ya. Jadi seharusnya pemerintah tuh harusnya lebih cermat melihat apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak-anak muda, lapangan pekerjaan, ya, kemudian juga kritik yang tidak pernah didengar, bukan lebih ke masalah ini makar. Bentuk dari bendera One Piece itu adalah bentuk ekspresi anak muda yang memang karena nggak tahu harus bagaimana cara menyampaikannya. Nah, kemudian kenapa mereka menggunakan atribut dari anime itu? Kenapa nggak menggunakan atribut dari karya-karya lokal gitu? Itu harus mereka pikirkan. Bukannya anak muda kita itu sebetulnya bukan kita nggak suka produk lokal atau karya-karya lokal, tapi memang nggak pernah disajikan karya-karya lokal itu secara apa yang kita inginkan, atau mungkin apa yang wibu-wibu itu inginkan gitu. Seandainya pemerintah membantu para kreator-kreator di Indonesia, entah itu kreator film, anime, kartun, komik, dengan support modal yang besar-besaran, dengan program perencanaan yang serius, saya yakin Indonesia tuh bisa, karena kita tuh gak kekurangan SDM keren. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau kalian suka konten ini.